Maka di situ ujian bagi manusia. Apakah dia melihat ini dari sini ataukah itu dari Allah Subhanahu wa taala? Sehingga bila manusia dalam hidupnya dia hanya berpegang pada apa yang nampak, dia pasti celaka. Sebab yang nampak itu bukan yang asli, itu hanya asbab ke asbab. Yang asli tidak kelihatan, yang asli adalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang nampak hanya asbab zahir saja, bukan yang aslinya. Maka bila orang menjadikan pandangan matanya sebagai pegangan, pasti celaka hidupnya. Dia akan menjadikan toko sebagai tuhannya, akan menjadikan bos sebagai tuhannya, akan menjadikan pabrik sebagai tuhannya. Sebab dia berpikir bahwa kalau saya taat pada bos, dia akan berikan gaji yang besar, bonus-bonus pada saya. Kalau saya tidak taat, saya dikeluarkan, bisa celaka saya. Kalau ini toko tidak saya jalankan, dari mana saya dapatkan uang? Saya jalankan, saya dapat uang. Ini tanah saya garap, saya dapat hasil, saya tidak garap, tidak dapat apa-apa. Tanpa sadar dia menjadikan ini sebagai Tuhannya. Hadirin rahimakumullah. Karena itulah semua nabi yang datang, begitu mereka datang untuk berdakwah, dan itu adalah karunia Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memang berikan kesempatan, berikan perangkat yang sama pada manusia. Dia bisa milih bahagia, bisa milih celaka. Tapi Allah Ta'ala tunjukkan kasih sayangnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyukai kalau orang-orang itu bahagia. Sehingga Allah Ta'ala kirimkan nabi-nabi untuk membimbing manusia agar tidak celaka, agar mereka bahagia. Maka para nabi ini datang, yang pertama kali mereka ajarkan kepada manusia adalah apa? Jangan percaya pada apa yang kalian lihat saja. Jangan yakini apa yang kalian lihat saja. Yakinilah yang tidak nampak, yakinilah yang ghaib. Dan itulah yang Allah Ta'ala terangkan di awal Al-Quran, alladzina yu'minuna bil ghaib, dengan yang ghaib, yang tidak nampak. Maka apabila seorang dia beriman pada yang ghaib ini, imannya pada itu, kemudian dia hidup, dia jalani kehidupan dalam setiap langkahnya, dasarnya adalah iman pada yang ghaib ini, dia pasti bahagia masuk surga. Tapi sebaliknya, apabila iman bil ghaib dia tinggalkan, dia iman pada yang nampak, dia yakin pada yang nampak, dia bersandar pada yang nampak oleh matanya, maka dia arungi kehidupan sesuai dengan pikiran dia berdasar pada yang nampak-nampak ini, maka dia akan ditelan kecelakaan yang tidak ada habisnya.